Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal yang telah kami analisis yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia pada Anak Usia Dini. Oke, jadi latar belakang masalah pada jurnal ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya pengembangan kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Karena seperti yang ketahui, sejak usia 2 tahun, anak-anak mulai menunjukkan minat untuk menyebut nama benda, dan seiring bertambahnya usia, perbendaharaan kata mereka juga berkembang. Namun, terdapat tantangan dalam proses pembelajaran bahasa, di mana anak-anak sering mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Indonesia. Tujuan penelitian yang diuraikan dalam jurnal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia pada anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, meningkatkan keterampilan berbahasa, mengembangkan kemampuan anak dalam berbicara dan berkomunikasi dengan lebih baik menggunakan media pembelajaran yang efektif. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang variatif, menerapkan media gambar sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran untuk menarik minat anak dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar. Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kemampuan berbahasa anak usia dini dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif. Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam jurnal tersebut. Yang pertama adalah teori perkembangan bahasa anak. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan bahasa anak berlangsung secara bertahap, dimulai dari bunyi non-linguistik hingga mencapai penggunaan bahasa yang bermakna. Anak-anak melalui berbagai tahap, seperti tahap meraban, 1 kata, 2 kata, dan seterusnya, yang menunjukkan kemajuan dalam kemampuan berbahasa mereka. Yang kedua adalah teori media pembelajaran. Teori ini menekankan pentingnya penggunaan media dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang bervariasi, seperti media gambar, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak dalam belajar, sehingga membantu mereka dalam mengembangkan pengembangan berbahasa. Yang selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat melakukan persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan. Ini termasuk registrasi peserta dan penyampaian materi awal yang memberikan arahan kepada peserta mengenai kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia pada anak usia dini. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media gambar sebagai alat bantu. Media ini dipilih karena dianggap efektif dalam menarik perhatian anak dan membantu mereka memahami kosakata serta struktur kalimat. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi untuk menilai perkembangan kemampuan berbicara anak. Evaluasi ini mencakup pengamatan terhadap kelancaran berbicara, penggunaan kosakata, dan struktur kalimat yang digunakan oleh anak. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan efektivitas metode yang diterapkan dan untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan kemampuan berbahasa. Yang kelima, hasil peningkatan kemampuan berbicara. Setelah ngikutin 2 kali pertemuan, peserta ini nunjukin peningkatan yang signifikan dalam kemampuan berbicara mereka. Hal ini tuh terlihat dari kemampuan mereka dalam menggunakan kosakata yang lebih variatif dan struktur kalimat yang lebih baik. Aspek itu ada 2, aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Penilaian kemampuan berbicara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan, contohnya seperti kosakata dan struktur kalimat. Kalau aspek non-kebahasaan ini seperti kelancaran dan keberanian berbicara. Nah, si hasil ini menunjukkan bahwa kedua aspek ini mengalami peningkatan yang positif setelah program yang dilaksanakan. Kita lanjut ke kelemahan jurnal. Jadi beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam jurnal ini antara lain jumlah pertemuan yang terbatas, yaitu ketika kegiatan PKM hanya dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Meskipun ada peningkatan yang signifikan, jumlah pertemuan yang terbatas mungkin tidak cukup untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pengembangan kemampuan berbicara anak. Jadi program yang lebih panjang atau berkelanjutan mungkin diperlukan untuk memastikan perkembangan yang lebih mendalam. Kedua, metode evaluasi yang terbatas. Jadi evaluasi yang dilakukan melalui angket yang disebar kepada orang tua yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan berbicara anak secara objektif. Ketiga, variabel lain yang tidak dikontrol.
penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kemampuan berbicara anak, seperti latar belakang pendidikan orang tua, lingkungan rumah, atau pengalaman belajar sebelumnya. Kelebihan pada jurnal. Fokus pada pengembangan keterampilan berbahasa. Jurnal ini secara jelas menekankan pentingnya pengembangan keterampilan berbicara bahasa Indonesia pada anak usia dini, yang merupakan aspek krusial dalam pendidikan anak. Hal ini menunjukkan relevansi dan urgensi dari penelitian yang dilakukan. Metode pembelajaran yang variatif. Penggunaan media gambar sebagai alat bantu dalam pembelajaran terbukti efektif dan meningkatkan kemampuan berbicara anak. Pendekatan ini menunjukkan inovasi dan metode pengajaran yang dapat menarik perhatian anak dan membuat proses belajar lebih menyenangkan. Pentingnya aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Jurnal ini mengakui pentingnya menilai kemampuan berbicara dan dari dua aspek, yaitu kebahasaan, kosakata dan struktur kalimat, dan non-kebahasaan, kelancaran berbicara. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemampuan berbicara pada anak usia dini. Yang nomor 8, manfaat. Jurnal ini tuh punya 3 manfaat. Yang pertama, peningkatan kemampuan berbahasa anak. Jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan media gambar dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia pada anak usia dini. Yang kedua, keterlibatan orang tua. Dengan melibatkan orang tua dalam proses evaluasi, jurnal ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. Nah, hal ini yang dapat mendorong orang tua untuk lebih aktif terlibat dalam perkembangan bahasa anak mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan antara rumah dan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesadaran tentang pentingnya bahasa. Jurnal ini membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengembangan bahasa pada anak usia dini, yang merupakan fondasi untuk keterampilan komunikasi dan akademi di masa depan. Secara keseluruhan, jurnal itu memberikan manfaat yang signifikan bagi pendidik, orang tua, dan peneliti dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa anak usia dini dan memperbaiki praktik pendidikan di bidang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.